saya akan membahas mengenai konsep model dan struktur dari data, ya ini data sistem informasi spasial atau data spasial sih ya. Jadi kalau sistem informasi spasial itu sebenarnya isinya adalah data spasial. Ya. Jadi modelnya seperti apa, kemudian strukturnya bagaimana, ya. Kemudian kalau sudah ada di dalam sebuah geodatabase gitu istilahnya ya. Jadi basis data spasial itu bagaimana konsep penyimpanannya gitu ya. Jadi saya kira kalau mahasiswa membahas kajian perkotaan itu ya, itu kan sudah ada lingkupnya ya secara kalau kita bicara konteks perkotaan aja itu artinya itu sudah mengandung makna spasial gitu ya. Jadi saya yakin bahwa nanti apapun penelitiannya terkait dengan perkotaan itu pasti berhubungan dengan data spasial. Ya. Karena dari namanya saja itu sudah dilingkupi oleh ya kajian wilayah perkotaan misalnya ya. Itu kan berarti lingkupnya sudah dibatasi spasial gitu ya, secara spasial ada di wilayah kota gitu ya. Nanti tinggal definisi kota itu seperti apa ya. Nanti saya juga akan lihatkan secara langsung bentuk-bentuk data spasial itu seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara data spasial itu pada intinya kan hanya dua sebenarnya ya. Jadi yang berupa image gitu ya, jadi image atau gambar gitu ya, atau yang berupa data numerik gitu ya, data numerik atau data tabular ya. Jadi kalau yang di dalam model data spasial ya, jadi kalau kita masuk di dalam model data spasial itu nanti bisa terintegrasi gitu ya. Jadi ada model data yang berbasis, jadi image sendiri itu atau dalam bentuk gambar itu sebenarnya dibagi dua lagi gitu ya, dibagi dua lagi. Jadi yang pertama itu adalah yang model datanya itu berbasis vektor gitu ya. Jadi istilahnya vektor gitu. Mungkin kalau pernah lihat data berupa peta itu ya, peta jalan DKI Jakarta, kemudian peta jaringan sungai, jaringan transmisi listrik, ya, transmisi air, jaringan pipa dan sebagainya, itu biasanya direpresentasikan di dalam bentuk vektor. Jadi data vektor. Nah, data vektor sendiri itu dibagi-bagi lagi dalam beberapa namanya di dalam beberapa fitur gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat data spasial itu sebenarnya kan hanya ada dua, ada yang berbasis image gitu ya, dan berbasis atribut gitu ya, atau numerik gitu ya. Jadi yang atribut ini biasanya sebagai contoh misalnya ya data penduduk ya, kemudian data-data sosial ekonomi yang lain gitu. Kemudian ya termasuk data dari GNSS itu adalah data atribut sebenarnya itu ya. Jadi atribut, kemudian data atribut itu karena memiliki lokasi itu bisa dikonvert ke data vektor sebenarnya ya. Jadi data vektor yang berupa titik gitu ya. Jadi mungkin bisa dipahami ya. Jadi kenapa baik yang kan data tadi sebenarnya hanya image dan atribut ya. Image-nya sendiri dibagi dua model data ya, raster sama vektor gitu ya. Nah, yang baik yang raster maupun vektor itu sebenarnya bentuk entitas informasi yang ada di dalamnya itu hanya ada titik, garis, dan poligon sebenarnya. Ya.
Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa sesederhana itu data spasial itu, gitu, yang berbentuk garis, ya. Itu jadi kalau kita bicara mengenai data spasial yang berbasis image itu hanya titik, garis, poligon ya bentuk dasarnya ya. Kemudian orang biasa menyebut sebagai primary entity gitu ya, atau entitas primer ya. Jadi entitas primer dari data spasial itu hanya titik, garis, poligon. Ya. Ada beberapa entitas tambahan ya, seperti network maupun surface ya. Jadi kalau tridimensional biasa disebut data dalam berupa surface atau permukaan ya, karena ada 3 dimensi gitu ya. Tapi kalau di dalam 2 dimensi bentuk dasarnya itu hanya ada titik, ada garis, ada poligon ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sebenarnya sebuah informasi yang ada di permukaan bumi, termasuk di perkotaan ya misalnya ya, itu kan very complicated ya, berelasi satu dengan lainnya ya, antara objek satu dengan objek lainnya ya, kemudian proses selain objek kan ada prosesnya gitu. Nah itu saling berhubungan secara kompleks sebenarnya di dunia nyatanya gitu ya. Tapi di sebuah kita menggunakan komputer ya, tools sebagai tools untuk menganalisa gitu ya. Itu sebenarnya memiliki kemampuan yang terbatas gitu. Oleh sebab itu di dalam representasi dari data spasial tadi itu hanya disederhanakan di dalam entitas-entitas yang terbatas tadi, apakah poin, apakah line, apakah poligon gitu ya. Seperti itu. Karena memang sistem komputer itu tidak bisa menghandle ya secara visual, itu tidak bisa menghandle informasi yang lebih kompleks ya yang ada di muka bumi gitu. Jadi mungkin akan menjadi pertanyaan gitu, kenapa kok data spasial itu hanya itu gitu ya. Jadi mau kita apapun nanti data spasial itu pasti isinya ya kalau nggak titik, garis, jalan gitu plus atributnya gitu ya. Jadi informasi atributnya. Itu saja. Itu sebenarnya karena problem di sistem komputasi ya yang sangat terbatas ya. Sistem komputasi kan cuma mengenal bit ya, sistem biner ya. Sistem biner itu kan cuma ada masuk ada listrik atau nggak ada listrik istilahnya gitu. Jadi sistem biner itu sangat sederhana sebenarnya. Itu yang dipakai oleh sistem komputer ya untuk mengkomputasi data spasial sehingga representasinya di komputer itu menjadi sangat terbatas gitu. Jadi itu yang perlu dipahami gitu ya di dalam bagaimana menganalisa data spasial. Jadi kita perlu tahu dulu datanya. Oh kita akan menggunakan data apa nih ya. Jadi kalau kita melihat mungkin tesis-tesis ya mahasiswa di kajian perkotaan itu ya banyak ya, atau mungkin sebagian besar walaupun kajiannya tidak secara langsung spasial, tapi itu umumnya menggunakan data spasial, gitu. Ya, seperti itu, Kak. Jadi yang digunakan data-datanya ya hanya apakah data titik, apa data garis ataupun data poligon, ya. Baik titik, garis atau poligon ini nanti modelnya apa, model datanya gitu. Apakah itu berupa vector base ya yang berbasis vektor atau yang berbasis raster. Jadi kalau dari citra satelit ya, foto udara ya, mungkin citra radar dan sebagainya ya, itu disebut sebagai data yang berbasis raster. Sedangkan data-data yang berbasis vektor itu adalah data-data yang berupa informasi garis ya, informasi titik, garis, poligon ya di dalam format vektor ya. Jadi mudah-mudahan bisa memahami gitu ya. Jadi kalau saya coba tampilkan contohnya ya misalnya. Jadi bisa terbayang ya sebelum kita bahas data atributnya sendiri itu kita
perlu tahu dulu dua model dua model data utama yang ada yang berupa data spasial itu ada sebentar ya saya ini sebenarnya saya tunjukin di dalam perangkat lunak GIS ya, tapi sebenarnya bisa aja digunakan perangkat lunak yang lain ya. Mungkin saya beri contoh seperti ini dulu ya, saya coba share ya. Ya, jadi kalau kita punya data seperti begini, ini kan ada disebut sebagai raster data ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Jadi ini adalah citra satelit. Nah, ini modelnya adalah model raster. Ya. Ini adalah model disebut sebagai model data raster. Nah, di dalam model data raster itu sebenarnya ada informasi juga seperti tadi ya, jadi titik, garis gitu ya. Kemudian poligon, kita bisa lihat ya, jadi informasi. Ada garis, ada titik, ada poligon, sebenarnya ada juga di dalam itu ya. Nah, kemudian kalau yang merah ini mungkin saya tutup yang lain. Ya, jadi yang ungu atau yang merah ini adalah formatnya, modelnya itu model vektor. Ya. Jadi di dalam nanti mengolah data spasial itu kita mau apa nih? Pakai yang raster, pakai yang vektor, atau pakai data data atribut atau data tabular gitu. Ya, nanti saya akan perlihatkan semua ya. Jadi selain, nah kalau di GIS itu bisa mengintegrasikan tuh baik yang atribut maupun yang spasial. Jadi secara terintegrasi menjadi satu kesatuan. Gitu. Ya. Jadi ini yang disebut kalau model datanya itu model vektor. Gitu. Nah kalau di GIS biasanya proses analisisnya ini itu pakai lebih banyak menggunakan model vektor dibanding raster. Jadi raster itu lebih kepada ekstraksi informasinya aja. Jadi setelah informasinya bisa kita ekstraksi gitu ya, kita ambil, kita dapat, itu dikonversi ke vektor. Nah, kemudian di vektor itu baru dianalisis secara lebih lanjut gitu ya. Nah, contoh lain sebenarnya ada misalnya kayak ini kan software GIS ya, kemudian ada contoh ya ini saya ada dapat. Nah, ini tidak menggunakan software GIS ya. Kalau saya lihat sih dibuatnya pakai, mungkin ada yang biasa mengolah data statistik gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang biasa mengolah data statistik pakai software R namanya ya, R software. Jadi R gitu ya. R software itu bisa juga dikombinasikan dengan data spasial yang berupa vektor gitu ya untuk menampilkan. Ini kenapa nggak muncul ya? Ya, jadi ini sebenarnya adalah informasi mengenai location suitability ya. Jadi di Bandung mungkin kalau ada yang rumahnya di Bandung itu ini ada suatu aplikasi komputer gitu ya yang digunakan atau dibangun untuk dapat menentukan kesesuaian lokasi gitu ya untuk apa sih namanya KPR subsidi ya. Jadi pembangunan rumah KPR itu ada beberapa. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, kalau dilihat sebelah kanan dari aplikasi ini adalah itu menghubungkan data ya. Jadi data spasialnya yang berupa peta ya, mungkin ya ini udah tampil ya. Ini dihubungkan dengan data-data lain gitu ya, misalnya economic expenditure ya, kemudian housing access ya, dan ownership, roof, toilet dan
dan lain-lain gitu ya. Kemudian nanti ditampilkan di dalam bentuk jadi dihitung suitability analysis ya, analisis ini ya, analisis kesesuaian ini dihitung ya, kemudian didapatkan nanti nilai indeksnya. Nilai indeksnya ini nanti di plot ke dalam peta gitu ya. Nah, kalau ini contoh bagaimana model data raster, model data vektor itu dikombinasikan dengan data atribut gitu ya. Jadi atributnya ada. Kalau kita klik harusnya keluar dia ini informasinya ya. Jadi ini ada indeksnya. Ya. Tapi kalau menurut saya kemungkinan ini tidak begitu. Saya nggak tahu ya, ini kayaknya kurang tepat harusnya. Kenapa indeksnya tinggi di tengah kota gitu ya? Sepertinya kurang, mungkin ada yang harusnya indeksnya itu justru yang ya untuk KPR itu harusnya lebih lebih sesuai itu di pinggiran kota seharusnya ya, berada di area pinggiran kota biasanya ya, karena di tengah kota itu kan harga tanahnya sudah sangat mahal ya. Jadi nggak mungkin kita membangun rumah KPR lagi di tengah kota. Tapi kok ini nilai indeksnya justru lebih tinggi di daerah tengah kota gitu. Ya ini mungkin yang saya nggak tahu, saya belum lihat ininya ya, belum lihat bagaimana mereka membangun gitu ini suitability modelnya ini gitu. Jadi ini saya hanya memberikan contoh saja bagaimana data, kalau yang tadi saya perlihatkan itu menggunakan data berbasis raster. Nah, kalau ini yang berbasis vektor gitu, di mana vektornya itu juga dikombinasikan dengan data atribut atau yang lain lagi gitu ya. Misalnya ini saya stop sebentar ya. Ya, jadi ada yang lain lagi. Nah, ini kebetulan saya yang buat gitu ya. Jadi ini di kelas ini ada yang dari Kementerian Kelautan nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Jadi ini ada pengembangan sistem informasi kawasan tambak udang nasional ya, atau SIKSTAN. Nah, ini mengkombinasikan antara data berupa di sini dikombinasikan 3 langsung ya. Jadi kalau kita lihat di yang merah ini adalah representasi kabupaten yang ada tambaknya. Nah, nanti di bawah ini adalah grafik yang akan mengikuti mengikuti perubahan dari informasi yang kita pilih gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini Sulawesi Selatan, nanti di bawah ini akan berubah hanya Sulawesi Selatan, kabupatennya juga begitu, nanti dia akan menyesuaikan. Kemudian selain itu, ini kan ada data vektor, nanti pada tampilan tertentu ya, di visualisasi tertentu, dia akan berubah menjadi raster, jadi background-nya itu jadi raster. Dan ini hanya meliputi 2 kabupaten. Jadi yang kita pilih ini hanya meliputi 2 kabupaten, Maros dan Pangkajene gitu ya. Jadi di data ini itu ada data vektornya yang berupa tambak, ada data rasternya ya sebagai background ya, citra satelitnya. Kemudian ada data atributnya juga gitu ya. Jadi data atributnya itu di link gitu ya antara di petanya dengan. Jadi ini adalah bisa kita lihat ya. Jadi kalau kita pilih ini adalah lokasi di Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Gitu, ya. Jadi kalau kita mau bermain ke raster, ke data spasialnya di sini, tapi kalau kita misalnya untuk data
atributnya di halaman tersendiri gitu. Jadi halaman tersendiri itu kita bisa pilih nanti. Ini ada contoh yang lain ya. Jadi bagaimana data atributnya itu nanti bisa disesuaikan dengan fokusnya mau kemana gitu ya. Jadi user itu interface-nya dibangun, ada yang based on peta, ada yang based on atribut gitu. Jadi ini merupakan gabungan gabungan dari beberapa model data dari data spasial ya. Jadi seperti itu.